Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu, kita telah membaca dari ayat 89 dari pertengahan ayat, kemudian ayat 90 dan ayat 91. Kenapa bacanya dari pertengahan ayat? Karena ayat 90 dan ayat 91 ini menerangkan tentang kelanjutan surat An-Nisa ayat 89. Mari kita lihat dari tafsir Ibnu Katsir. Kalau Allah menghendaki, ini di ayat 89-nya ya, tentu Allah memberi kekuasaan kepada mereka terhadapnya, lalu pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkanmu dan tidak memerangimu, serta mengemukakan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk melawan dan membunuh mereka. Nah, ini di ayat ke-90 ini penjelasan tentang berbagai ayat di ayat ke-89 yang menegaskan bahwa manusia itu mereka ingin supaya kamu menjadi kafir. Jadi orang-orang yang berada waktu itu di Madinah ya menginginkan umat Islam atau yang sudah mengikuti Rasulullah itu menginginkan kembali menjadi kafir. Ya. Kemudian maka janganlah kamu jadikan mereka penolong-penolongmu. Jadi hati-hati untuk umat Islam yang sudah berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, haram memilih pemimpin yang bukan Islam. Ya, haram. Artinya haram itu dilarang, tidak boleh. Oke, bakal jangankan memimpin dirinya sendiri, tidak percaya kepada Allah. Jangankan menjadikan kita sejahtera, kepada Allah saja dia lecehkan, apalagi kepada manusia. Itulah kelakuan orang kafir. Ya, ini penegasan. Ya. Tetapi kenapa banyak orang Islam yang sekarang cenderung memilih orang-orang yang bukan orang Islam? Karena apa? Karena mereka tidak mengerti bahwa sebenarnya mereka itu yang kafir kepada Allah saja melecehkan, apalagi kepada kalian, hei manusia, kan gitu. Kehartos Bapak Ibu. Nah, kenapa mereka mau begitu? Karena mereka ada niatan untuk menjadikan kita ini kafir. Ada niatan. Ingat Bapak Ibu saja kalau punya anak ingin anak supaya ngikut. Kalau nenek kakek ingin supaya cucunya ikut apa yang diyakini oleh nenek kakeknya. Sama juga orang-orang kafir itu menginginkan umat Islam itu balik kepada agama mereka atau kafir dari keimanan. Naudzubillah. Di sini ditegaskan, maka janganlah kamu jadikan antara mereka itu penolong-penolongmu hingga mereka berhijrah ke jalan Allah. Kecuali kalau mereka itu yang kafir kemudian beriman, berhijrah dan berjihad maka dukung. Begitu Bapak Ibu ya. Ini keimanan Sayyidina Umar waktu itu luar biasa. Beliau beriman, berhijrah dan berjihad di paling depan. Susah nyari sahabat yang seperti itu ya. Nah, kalau Bapak Ibu nggak tahu bisa apa enggak. Maka jika mereka berpaling, tawanlah dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan jangan kamu ambil seorang pun di antara mereka menjadi pelindung dan juga penolong. Jadi kalau mereka kalah, tawan dan bunuhlah. Nah, ketika ditawan dan dibunuh, siapa saja yang boleh dibunuh? Ini dijelaskan di ayat ke-90-nya. Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang-orang datang kepadamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangimu serta memerangi kaum. Ya. Jadi ketika kita menawan orang-orang atau ada orang yang tertawan, maka bunuhlah kalau dia tidak mau kompromi. Tapi kalau mau kompromi, dia tidak melawan, dia damai, maka jangan dibunuh. Itu pedoman. Jadi jangan sampai sembarangan juga kita ya. Kalau Allah menghendaki, tentu Allah akan memberi kekuasaan kepada mereka terhadapmu, lalu pastilah mereka memerangimu. Tapi